tokoh yang hasil surveinya tinggi pergi ke tengah-tengah masyarakat, tidak begitu antusias masyarakat menyambutnya. Ini suatu fakta yang membuktikan bahwa hasil survei ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dukungan rakyat di lapangan. Jadi dengan demikian, terkesan sekarang ini rakyat, publik, atau masyarakat telah tergerus kepercayaannya kepada hasil survei. Sehingga sekarang ini publik ada kecenderungan lebih percaya kepada polling channel-channel YouTube dibandingkan kepada hasil survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa diberikannya keberkahan hidup dan semoga kita semua diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ada fenomena baru di tengah-tengah publik saat ini. Publik saat ini terkesan lebih percaya kepada polling yang dilakukan oleh berbagai channel YouTube dibandingkan dengan hasil survei. Sesungguhnya ini mengapa sampai terjadi? Memang kita tidak bisa mendikte publik. Kita tidak bisa mendikte masyarakat banyak di dalam menentukan mana yang harus lebih dipercayanya. Sebelum ini kita selalu lebih berpedoman kepada hasil survei di dalam menentukan sesuatu di tengah-tengah publik tentang keinginan publik. Terutama sekali di dalam menentukan kecenderungan publik dalam memilih seorang tokoh untuk menjadi pemimpin, apakah itu presiden, gubernur, bupati wali kota, dan lain sebagainya. Kita lebih cenderung berpedoman kepada hasil survei. Tetapi terutama semenjak Pilpres 2019 tampak perubahan di tengah-tengah publik, di tengah-tengah rakyat, bahwa rakyat sepertinya agak tergerus kepercayaannya kepada hasil survei. Dan pada akhir-akhir ini ada kecenderungan publik lebih percaya kepada hasil polling yang dilakukan oleh sejumlah channel YouTube. Memang ada pepatah mengatakan, sekali langsung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Artinya, kalau sesuatu yang selama ini dipercaya oleh publik, tetapi ketika suatu saat ada kelihatan atau ada terkesan di tengah-tengah publik bahwa kepercayaan rakyat itu disalahgunakan, maka rakyat, publik tidak akan percaya lagi. Inilah yang dikatakan sekali langsung ke ujian, selama hidup orang tak percaya. Ketika ada kesan bahwa lembaga-lembaga survei terjebak kepada keberpihakan
kepada satu pasangan calon, kepada satu kelompok orang, kepada satu partai, kepada satu tokoh, dan anti kepada tokoh lain, anti kepada pihak lain, anti kepada partai lain. Di sanalah kepercayaan publik jadi luntur, jadi tergerus. Tidak dapat kita nafikan bahwa semenjak Pilpres 2019 ada kesan lembaga survei ada yang memiliki keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, kepada partai tertentu, kepada kelompok tertentu, kepada tokoh tertentu. Dan malah ada kesan anti kepada pasang tertentu, anti kepada kelompok tertentu, anti kepada partai tertentu. Ketika publik mengetahui ada fenomena demikian, maka kepercayaan dari publik terhadap hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei menjadi luntur. Publik sekarang melihat lembaga-lembaga survei ada yang melakukan survei berdasarkan pesanan dari pihak-pihak tertentu, berdasarkan sponsor dari tokoh-tokoh, partai-partai, pasangan-pasangan tertentu. Sehingga hasilnya terkesan cenderung menuruti keinginan si pemesan, menuruti keinginan si sponsor. Inilah yang membuat publik mengalami ketergerusan kepercayaan kepada hasil survei. Apalagi ketika publik melihat ada beberapa tokoh yang hasil surveinya rendah, ada beberapa tokoh yang hasil surveinya tinggi. Namun ketika tokoh itu pergi ke tengah-tengah masyarakat, yang mendapat sambutan hangat, yang mendapat sambutan antusias di tengah-tengah publik, di tengah-tengah rakyat adalah tokoh yang kebetulan hasil surveinya di bawah. Dan ketika tokoh yang hasil surveinya tinggi pergi ke tengah-tengah masyarakat, tidak begitu antusias masyarakat menyambutnya. Ini suatu fakta yang membuktikan bahwa hasil survei ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dukungan rakyat di lapangan. Jadi dengan demikian, terkesan sekarang ini rakyat, publik atau masyarakat telah rendah kepercayaannya kepada hasil survei. Mengapa rakyat sekarang ini, mengapa publik sekarang ini, mengapa masyarakat sekarang ini terkesan lebih mempercayai hasil polling yang diadakan channel-channel YouTube? Karena publik melihat hasil polling yang dilakukan channel-channel YouTube itu sama sekali tidak bisa didikte. Tidak bisa didikte orang untuk menjatuhkan pilihannya. Tidak bisa. Sebab pemilik channel YouTube tidak bertemu dengan yang menjatuhkan pilihannya kepada tokoh-tokoh yang ditampilkan oleh channel YouTube itu. Entah di mana orangnya, dan ketika dia menekan tut HP-nya, tidak ada yang mendikte, tidak ada yang mengkondisikan. Pemilik YouTube atau YouTuber tidak bisa mendikte, tidak bisa mengarah-arahkan, tidak bisa mempengaruhi pemirsa untuk menentukan pilihannya. Tidak bisa. Tempatnya, lokasinya dari mana, orangnya entah siapa. Dia bisa menentukan pilihannya di dalam kamarnya sendiri. Dia bisa menentukan pilihannya sedang berjalan di pasar. Dia bisa menentukan pilihannya sedang duduk di kereta. Dia bisa menentukan pilihannya sedang
menikmati hidangan di restoran. Bebas sebebas-bebasnya. Tetapi kalau hasil survei dengan mempergunakan sampling, ditemui orangnya, berdiskusi dengan orangnya, ada kecenderungan si pelaku dari survei ini mempengaruhi pilihan samplingnya, pilihan orang yang memilihnya. Dan bisa saja diambil di daerah ini, diambil di daerah ini, diambil di daerah ini. Bisa saja. Memang kalau kita lihat polling kelemahannya, bisa jadi yang menentukan pilihan adalah orang penggemar dari YouTuber tersebut saja. Bisa jadi. Tetapi penggemar YouTuber tersebut tidak bisa didikte oleh YouTuber. Tidak bisa. Pilihlah ini, pilihlah ini, pilihlah ini, tidak bisa. Dia bebas memilihnya. Yang diinginkan oleh rakyat adalah kemerdekaan memilih. Yang diinginkan oleh rakyat adalah benar-benar hasil yang keluar itu adalah hasil dari pilihan yang memilih. Kalau hasil polling di YouTube sama sekali tidak bisa dirubah-ubah. Begitu orang melihat polling di layar HP, tidak bisa YouTuber mengendalikannya. Misalnya si A dapat 75%, si B dapat 50%, si C dapat 0%, si D dapat 3%. Kalau YouTuber ingin menaikkan angka yang 3% ini menjadi 70%, tidak bisa dengan cara bagaimanapun. Tidak bisa mengotak-atik hasilnya. Tidak bisa. Begitu ditekan langsung tersebar. Tidak ada kesempatan bagi YouTuber untuk mengendalikan hasil, untuk mengacak-acak hasil, untuk menyempurnakan hasil, untuk memperbaiki hasil. Tidak ada kesempatan bagi YouTuber. Ini yang membuat publik mungkin lebih percaya kepada hasil polling dibandingkan kepada hasil survei yang bisa diolah hasilnya sebelum dilemparkan ke publik. Ketika pemilik lembaga survei bisa dipengaruhi oleh yang memesan survei, bisa dipengaruhi oleh yang membayar survei, disinilah rakyat, publik, masyarakat menjadi tergerus kepercayaannya kepada hasil survei. Sehingga sekarang ini publik ada kecenderungan lebih percaya kepada polling, channel-channel YouTube dibandingkan kepada hasil survei. Hasil polling channel YouTube bisa dibuktikan di lapangan ketika si A memang tinggi persentase hasil pollingnya dibandingkan si B. Ketika si A pergi ke tengah-tengah masyarakat, memang tampak lebih mendapat sambutan dibandingkan si B yang hasil pollingnya rendah. Jadi fakta di lapangan itu tidak bisa dibantah. Akhirnya nanti kalau ada pula teknik untuk mengotak-atik hasil polling, dan publik akan lebih percaya kepada kenyataan ketika seorang tokoh terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Mana yang lebih banyak mendapat sambutan dari masyarakat ketika dia pergi ke tengah-tengah masyarakat, itulah yang menjadi patokan bagi publik. Jadi untuk saat ini, bagi tokoh-tokoh yang hasil surveinya tinggi, tidak bisa terlalu berharap rakyat akan bisa terpengaruh karena itu untuk memilihnya, untuk mendukungnya, untuk menyambutnya ketika dia pergi ke tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa.
Tidak bisa rakyat dipengaruhi oleh hasil survei sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.